Ya. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mbak Sire. Jadi di video ini kita live streaming. Jadi kalau kalian yang lihat video ini setelah live streaming ya nggak apa-apa. Yang pasti di sini kita akan meluruskan video kita yang kemarin yang adu kesaktian ya teman-teman. Jadi di sini kita dimarahin sama kakek kita. Jadi kita dimarahin tidak boleh buat seperti itu. Jadi ini kita mau meluruskan aja videonya karena kita dimarahin sama kakek, nggak boleh kayak gitu, nggak ada untungnya sama kita juga. Jadi kita langsung aja panggil kakek ya teman-teman. Ini live ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nonton ini atau murid-murid yang sana lihat setelah live streaming yang ada apa-apa, yang pasti ini kita live karena kita udah dimarahin sama kakek. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Jadi kek. Pinggir. Iya. Jadi kita di sini, tapi yang bilang Sandaran bilang kakek marah sama kita atas apa yang kita buat sama kita sebutin aja ya Mas Karyo itu. Jadi kayak mana kek? Kakek marahnya kayak mana nih sama kita? Tadi Sandaran Iya kek. tak marahin. Iya kek. Kenapa? Iya. Aku marahin Iya kek. karena dia sudah salah niat. Salah niat. Iya kek. Niatnya apa? Maksudnya salah niat itu Iya. dia harus bisa menjelaskan Iya. kepada apanya, Penonton. lawannya. Iya iya. Cuman alasannya Sandaran Mm-mm. lawan itu pulang. Pulang. Iya 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 Jadi kek. tidak sempat menjelaskan. Oh gitu, mestinya harus dijelaskan. Mm-mm. Kenapa Sandaran dia beranggapan kayak Ada bersalah. sombong Iya. atau sok atau hantam bahasa situ? Iya 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 kek. Kalau sudah bawa namanya ilmu, Mm-mm. ilmu itu harus diperjuangkan, Dibuktikan, perjuangkan. ilmu itu. Iya kek. Harusnya dia sudah bisa menjelaskan. Mm-mm. Cuma karena Mm-mm. lawannya itu pulang. Pulang. Iya. Nah, jadi Sandaran menanya tentang keilmuan lawannya itu, Mm-mm. tak bilang Mm-mm. ilmunya itu kebatinya ada Ada. ilmunya. Ada. Karena dia tahu manusia ini tidak bisa dimasukin. Oke. Kalaupun ada itu orang pilihan, dia sudah tahu juga. Dia udah tahu juga. Sudah gitu masalah penarian, Mm-mm. dia sudah tahu kalau penarian ini gak segampang itu. Iya iya kek. Orang tertentu Iya kek. sana pun sudah tahu. Mm-mm. Dia beranggapan Mm-mm. karena dia sudah tahu itu tidak Bisa atau tidak semua orang bisa. bisa, Mm-mm. makanya beranggapan Sandaran pasti tidak bisa. Iya iya kek. Beranggapan itu. Tapi dia sudah tahu kalau namanya makhluk gaib itu ada, penarik itu penarik, cuman dia tidak bisa sembarangan orang. Iya kek. Makanya dia persiapkan. Mm. Dia persiapkan Iya. apa kebutuhannya, Mm-mm. datang kemari. Mm-mm. Datang kemari sampai sini lain yang dikirakan, Oke oke. dan lain yang dikirakan. Iya. Nah, dikira dia karena beranggapan memang
gak segampang itu orang yang bisa manggil atau sedang minta, makanya dia doa seperti itu sama. Iya ya. Dia Juga. kiranya sama gitu ya kayak. Tunggu dulu, Iya. karena dia anggap sedang seperti itu, tidak sopan. Makanya dia datang kemari dengan sopan. Iya ya, kayak. Sandaran pun di dia sambut dengan sopan juga. Iya. Orang sama orang, Iya. ilmu sama ilmu. Iya iya iya. Nah, begitu sudah sampai di tempat Mm-mm. lain yang diperkirakan. Jadi di situ dia baru tahu bahasanya ada seperti ini yang gaib. Iya iya kayak. Dia jadi bingung. Udah. Jadi selama ini dia bikin seperti itu yang sampai tengok. Iya. Itu mengajarkan anak muridnya, kalau misalnya anak murid nanti misalnya dia nolong orang, misalnya situ kemasukan misalnya, anak muridnya itu kan sudah tahu kalau bahasanya kemasukan, ecek sugesti, masuk betul-betul. Itu yang diajarin dia. Sudah itu dia mengajar anak muridnya misalnya penarikan. Tapi dia sendiri juga yang tahu apa yang ditarik. Tapi dia mengajarkan artinya gak segampang itu menarik. Iya. Tapi mengajarkan dia. Arti seperti itu. Jadi misalkan nah murid taruh misalnya keras di sini. Ya artinya jelaskannya. Kalau kakek sudah tahu penjelasannya. Dia main judi contoh. Main judi, guru main judi. Anak muridnya diajak main judi. Jadi tahu dosa atau enggak, betul atau tidak. Ngerti? Iya kayak. Jadi misalnya bikin narik apa? Benda. Nah, misalnya dia bikin misalnya. Kan? Nanti kalau anak muridnya satu saat misalnya dimintakan tolong sama orang, anak muridnya sudah tahu, sudah paham kalau misalnya ditarik itu ada atau tidak. Ya supaya gak bisa ditokoin. Itu maksudnya. Datang ya. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada jinnya atau tidaknya, anak muridnya sudah paham. Kalau misalnya nggak ada, berarti sama kayak waktu pelatihan. Kita bisa membedakannya. Kalau itu nama tutu jin, amalannya seperti ini. Ada. Diajarinya. Ada caranya. Ada lagi kayak. Nah, jadi penjelasannya seperti itu. Jadi ilmu dia ada. Cuman orang yang tidak paham tentang ilmunya itu nengok depannya, padahal itu depannya itu untuk menggiring untuk ke dalam. Paham? Dia cara membedakannya, dibikin perbedaan. Dibikinnya misalnya kemasukan seperti ini, namanya istilahnya diambil sugestinya seperti baik seperti buruknya. Satu saat kalau misalnya nanti anak muridnya dia sudah jadi guru, anak muridnya dia harus tahu yang mana sugesti, mana izin, mana yang sugesti. Kalau anak murid tidak belajar seperti ini, dia tidak tahu nanti yang masuk aslinya. Itu. Nah, jadi Sandaran tak marahin, tak marahin. Kenapa gak dijelaskan waktu itu kepada yang nengok situ? Sandaran bilang dia cepat-cepat minta pulang. Udah kakek makumin kalau dia bahasa seperti itu. Maunya kalau misalnya sudah menerima masing-masing, dia harus bisa ngomong. Ilmu dia seperti ini,
ilmuku seperti ini. Hmm. Contoh bedanya misalnya ilmu seperti ini, Hmm. contoh misalnya ilmu seperti ini, Hmm. biar supaya orang banyak tahu. Hmm. Gitu. Hmm. Kalau ilmu kebatininya, kalau dia nggak tinggi, dia bisa juga menunjukkan juga. Hmm. Itu. Kalau manusianya baik sandaran pun sebagai pun suka. Hmm. Itu. Hmm. Kalau kakek, kalau walaupun sandaran kakek, kalau memang salah. Padahal salahnya bukan perbuatannya, Hmm. salahnya tidak menjelaskan Hmm. sampai selesai tentang ilmu. Hmm. Maunya dia bela ilmu lawannya itu, Semuanya dibela. ilmu lawannya itu Hmm. Maka, dijelaskan, Hmm. ilmu lawannya itu dijelaskan. Hmm. Yang kalian lihat ini, ini contoh. Hmm. Contoh ilmunya sungguh seperti ini. Hmm. Ilmu batinnya ada sama dia. Contohnya Hmm. kepada anak-anak muridnya. Hmm. Yang diajarinnya itu. Jadi ilmunya sandaran dijelaskan juga. Itu teman tadi. Harus pembedaan. Bukan selesai sampai di situ. Ilmu itu nggak ada batasannya. Hmm. Jadi yang bikin marah kakek sama sandaran, Hmm. itu kenapa nggak dijelaskan? Ilmu itu harus dijelaskan, harus tahu pembedaannya. Hmm. Ilmu ini seperti ini, tapi dibuat bukan untuk mengakalin sandaran. Hmm. Itu tujuannya. Hmm. Terus itu dilanjutkan. Cuma karena tidak sampai selesai, Hmm. makanya marahin sandaran. Hmm. Itu. Terutama aku ya kayak. Ya, karena apa? Karena sudah tahu namanya manusia maha sempurna, Hmm. dikawal sama 4 malaikat. Gak segampang itu manusia bisa masuk itu. Siapa itu pun tahu siapa namanya. Karyo. Nah, dia tahu, dia paham. Paham dia itu. Paham juga dia istilahnya ada orang bisa, tapi tidak semua. Kebetulan dia yang Jumpa. jumpai. Makanya waktu itu di situ tidak apa yang harus bisa menjelaskan, itulah namanya ilmu tidak ada batasannya. Waktu itu maunya sandaran menjelaskan apa dia. Betulnya sandaran sudah tahu dari pertama, waktu mau apa sudah tahu. Itu loh. Tapi kalau orang sama orang berarti kan sandaran berpeluk-pelukan ya. Tangan pun dikasih itu kebaikannya. Kalau ilmu itu harus dijelaskan. Nah, kenapa makanya itu? Karena kan berpikirannya, berpikirannya karena manusia itu nggak segampang itu, makanya itu. Tapi lapangan rupanya berbeda. Nah, disitulah kesempatan sandaran itu untuk membelanya. Ilmunya itu ada, kalau sudah dijelaskan sama sandaran ini ilmu seperti ini, berbedanya sama ilmu ini. Maksudnya dijelaskan perbedaannya. Dia bikin seperti ini bukan untuk mengklaim saya, cuman supaya beda. Ini yang seperti ini seperti ini. Kalau ilmu batinnya pun dia ada sendiri, itu sandaran tak punya. Ilmu amal-amalannya. Nah, itu namanya ilmu. Nah, ilmu itu bukan kita tunjukkan benda itu ilmu, bukan. Nah, itu dah. Kalau jin bisa menunjukkan itu sifat-sifatnya jin untuk merubah keyakinan manusia. Itu jelaskannya. Ilmunya dalam sana. Ya kalau mbah atau kakek, kalau salah tetap salah, walaupun salahnya bukan karena yang lain, karena tidak menjelaskan. Karena di sana merasa kayak dimalukan. Itu dia, jadi makanya sandaran marahin. Padahal itu harus dijelaskan waktu situ, cuman yang sana siapa namanya? Karyo. Itu dia cepat-cepat pulang. Alasannya sandaran. Sandaran tak tanyain. Kenapa gak dijelaskan cepat pulang? Kenapa dia pulang? Karena situ rame. Itu apa? Yang menjelaskannya itu ilmunya itu sandaran juga
menjelaskan ilmu itu, menjelaskan. Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, ini mas ini atau bapak ini atau mbak ini datang kemari bukan untuk laga lagi trik. gentrik. Nah, jadi gue jelaskan ilmu yang seperti ini udah supaya tahu inilah ilmu sunggap. Udah di luar dari ilmu sunggap itu ilmu dia, sisi ilmunya ada. Nah, ini menunjukkan maksudnya apa? Karena tidak semua orang bisa seperti ini. Nah, dia harus menjelaskan juga. Harus ada perbedaannya. Nah, itu dia. Jadi dia bikin misalnya narik benda sama anak muridnya. Dia sadar dia apa? Dia bikin seperti itu untuk ngajar anak murid. Maksudnya tidak semua orang bisa narik benda. Satu saat misalnya anak murid itu jadi guru, dia harus bisa tahu beda. Nah, tapi ilmunya yang di belakang itu ilmu dalamnya. Hal ilmah ya kan? Ilmu dalamnya. Harus ada pembedaan yang buruk dengan yang baik. Ilmu tentang kemasukan jin misalnya. Ya misalnya jadi pocong itu namanya sugesti. Maksudnya tidak sempurna itu sugesti. Itu pun ilmu. Itu ilmu juga. Itu ilmu. Tapi ilmu itu ilmu pikiran. Ilmu pikiran. Apa yang kita pikir itu yang kita ucapkan. Itu ilmu. Dia tahu juga ada ilmu yang lebih dari itu juga yang bisa manggil. Dia sadar tidak ada sembarang orang yang bisa manggil untuk kesadaran. Tepatan aja Jumpa sama sadaran. Dia kira sama kayak dia gitu. Bukan kira sama, karena dia berpikiran. Iya, Gak segampang itu. Makanya sandaran harus bisa menjelaskan. Kan jumpa sandaran itu. Cuman kata sandaran dia sudah pulang. Itu dia habis itu merasa tidak dibela. Merasa kayak dimakan. Padahal kalau dia di situ juga ya, itu ada pembelaannya. Itulah istilahnya pembedaan ilmu tadi. Ilmu yang ditunjukkan itu saudara jelaskan sama yang lain. Kenapa ilmu yang seperti ini dicampurkan? Ilmu yang diajar sama muridnya memang ilmu dalam, ilmu Tuhan. Diajarannya ilmu penarikan sama ilmu diceceknya. Dia dibedakan ya. Karena dia sudah tahu gak segampang itu menarik, makanya dicontohkannya. Contohkannya sama anak-anak muridnya. Kalaupun ada bacanya nih untuk ilmu itu, kalau memang betul dapat namanya kita dulu. Kemasukan pun diajarkannya. Sugesti. Kalaupun ada juga yang lain itu pilihan. Tidak paham. Kalau orang yang tidak paham tentang itu, anggap aja salah, padahal tidak. Dia cuma kasih tahu perbedaannya. Ya, itu dia. Oke. Iya kayak. Salah juga. Salah pun salah juga. Salah juga. Salahnya kayak. Salahnya satu. Kenapa dia langsung pergi? Kenapa? Kenapa dia langsung pergi? Tidak bisa menjelaskan. Kedua, tidak boleh namanya punya ilmu mengaku kalah. Nggak boleh. Karena namanya ilmu, punya ilmu itu kelebihan masing-masing. Cuma kita bisa perjelas beda-bedanya ilmu. Ilmu itu nggak ada batasannya. Luas kayak alam. Makanya aku bilang kalau dia orangnya bagus. Bagus. Sandaran kenapa dia mukanya sinis? Itulah
karakter. Emosi. Tapi abis itu harus bisa belajar. Hitam sama putih, apa beda hitam, apa beda putih. Sungkap sama sihir, ada yang ketuhanan. Baru orang itu bisa menunjukkan inilah betul-betul ilmu Tuhan. Dia baca ayat-ayat, buka hadis, sedangkan dia ini itulah namanya ilmu ketuhanan. Nah, kalau sungkap seperti ini, kalau sihir seperti ini, ilmu Tuhan seperti ini. Nah, itu aja. Seperti ini, inilah dia. Sihir seperti ini, ketuhanan seperti ini. Nah, itu dia. Jadi orang itu bisa berdua itu bisa menyatakan sebetulnya sama orang lain. Jadi bisa tahu kalau nanti situ ditokain orang, atau situ disunggapin orang, atau disihir orang, kalau betul-betul itu istilahnya ilmu Tuhan, kita tahu. Nah itu dia. Jadi dia ilmunya di luar dari yang situ nampak itu cuma percontohan. Tuhan kalau sungkap seperti ini, trik atau ini sihir seperti ini, Tuhanan seperti ini, itu dia. Caranya beda. Dia cuma membanding-bandingkannya. Cuman tidak menjelaskannya, cuman kakek sudah tahu apa dan maksudnya. Yang mengajarkan anak muridnya cuman bikin contohnya. Yang tidak paham kira itunya yang nokoh. Padahal dia cuma perbandingannya. Manusia maha sempurna, tidak segampang itu jin bisa masukkannya. Kalaupun ada itu orang pilihan untuk mengapakan. Kedua, semua orang bisa menarik benda, itu benda gaib. Kalaupun ada itu orang pilihannya. Jadi dia bikin contoh seperti itu anak muridnya, tapi ada diajarin lagi di balik itunya, bagiannya. Kenapa? Ya, supaya tahu anak murid itu karena tak marah-marahnya kenapa menjelaskan tentang ilmu. Kalau itu, kalau nggak menjelaskan itu sama juga sama-sama menjatuh, yang sana menjatuh sini menjatuh sana. Dua-duanya tetap salah. Kakek Marian juga sana? Bukan tak marah sana, cuman bilang waktu kakek marah juga. Maunya harus bisa menjelaskan apa yang dia ngajarin anak murid ini, besok ini apa? Dia harus menjelaskannya. Ini percontohan, cuman dia tidak mau menjelaskannya. Karena sudah kakek tengok dia penjelasannya nanti akan dibuka. Ilmu nggak bisa langsung kasih bandingannya. Ilmunya ada. Itu yang dibikin itu anak murid sama dia pun paham itu bukan apa, cuman itu percontohannya. Karena dia sudah paham namanya manusia sempurna, gak semua orang yang bisa mengangkat atau semua orang bisa ada benda itu orang pilihannya. Jadi maksudnya kalau anak murid nanti sudah pandai, dia harus tahu orang kemasukan ecek-ecek, sugesti, dan masukin betul-betul, berarti bacaan ini. Cuma kan susah nyari orang kemasukannya seperti itu. Makanya sugesti bacaan seperti itulah yang bacanya itu. Karena kalau misalnya kena, tak bisa diobatin. Kenapa? Kakek memang diutus buka pintu ke sandaran untuk menjelaskan. Seperti ini kejadiannya. Jadi bukan sakit, karena yang termasuk sugesti, makanya dia paham. Dia cuma menjelaskan lebih jauh. Nah, pulang. Udah, nanti tempatkan, peluk-peluk lagi, jelaskan sama anak murid. Oke. Nanti sampai ini kan live streaming. Pulang ya. Oke, teman-teman, jadi kami di sini disuruh kakek untuk buat video ini, disuruh juga untuk live streaming. Kita dimarahin sama kakek, dimarahinnya bukan arti di sana menjatuhin, di sini menjatuhin, tidak. Yang dimarahin kakek artinya kita kenapa enggak kita kasih contoh perbedaannya, ini ilmu ini, ilmu ini ilmu ini. Itu yang dimarahin kakek. Dan pesan kakek nanti saya disuruh jumpakan lagi untuk menjelaskan ke murid-muridnya semua. Nah ini mudah-mudahan yang nonton tahu. Jadi kita ya
antara Mbak Sire dan Mas Karyo ini tidak ada pertikaian yang seperti kalian lihat, semuanya itu baik-baik saja. Dan saya orang yang mempertemukan mereka. Jadi kata kakek pun, nanti temukan orang ini lagi, peluk-pelukan lagi, tapi buat video yang mengajarkan ini ilmu ini seperti ini ilmu ini seperti ini ilmu ini seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini tidak ada unsur saling menjatuhkan. Kita dimarahin semua sama kakek. Yang permasalahannya itu tadi. Jadi mudah-mudahan yang menonton ini tahu, tolong disampaikan juga kepada guru kalian, dan kita harus jumpakan kedua guru ini. Mudah-mudahan ini jadi silaturahmi yang panjang teman-teman, karena kita dimarahin kakek. Jadi saya rasa gitu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan saya akhirin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.